Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook novel The Three Musketeers karya Alexandre Dumas. Bab 2. Ruang Tunggu Monsieur de Treville. Monsieur de Treville, begitu keluarganya masih dipanggil di Gascony, atau Monsieur de Treville, sebutan yang kini ia pakai di Paris. Sesungguhnya memulai hidup persis seperti D'Artagnan sekarang, tanpa sepeser uang pun di kantong. Tapi berbekal keberanian nekat, kecerdikan dan kepintaran yang membuat bangsawan Gascon termiskin sekalipun sering kali lebih kaya dalam harapan ketimbang bangsawan kaya dari Périgord atau Berry dalam kenyataan. Keberaniannya yang lancang ditambah kesuksesannya yang lebih lancang lagi di masa ketika pukulan datang bagai hujan es, membawanya mendaki tangga sulit bernama Favorit Sang Raja. Dan ia menaikinya 4 anak tangga sekaligus. Ia adalah sahabat raja yang seperti diketahui semua orang sangat menghormati kenangan ayahnya, Henry keempat. Ayah Monsieur de Treville telah mengabdi setia kepada sang raja dalam perang melawan Liga Katolik. Karena kekurangan uang, hal yang biasa bagi orang Bern seumur hidupnya, yang selalu membayar utang bukan dengan emas melainkan dengan kecerdasan yang tak pernah ia pinjam. Setelah Paris ditaklukkan, sang raja mengizinkannya menggunakan lambang keluarga berupa singa emas berjalan di atas perisai merah menyala, dengan moto Fidelis et Fortis, setia dan gagah perkasa. Ini kehormatan besar, tapi nilai ekonomisnya nyaris nol. Maka ketika sang kesatria setia itu wafat, satu-satunya warisan yang bisa diberikan pada putranya hanyalah pedang dan moto itu. Berkat 2 pusaka itu ditambah nama bersih yang menyertainya, Monsieur de Treville diterima dalam lingkaran pangeran muda. Di sanalah ia memanfaatkan pedangnya dengan cemerlang dan setia pada motonya. Hingga Louis XIII, yang sendiri termasuk pendekar ulung di kerajaannya, biasa berkata, jika punya sahabat yang hendak bertarung, ia akan menyarankan memilih dirinya sendiri sebagai pendamping pertamanya, Treville sebagai kedua, atau mungkin bahkan Treville duluan. Maka Louis XIII benar-benar menyukai Treville. Suka ala raja, memang penuh kepentingan, tapi tetap suka. Di masa suram itu, dikelilingi orang-orang seperti Treville adalah hal penting. Banyak yang bisa mengklaim kata gagah dalam motonya, tapi hanya sedikit bangsawan yang layak menyandang kata setia. Treville termasuk yang sedikit itu. Ia memiliki jiwa langka, cerdas yang patuh seperti anjing, berani tanpa pikir panjang, mata tajam, tangan sigap. Matanya seolah hanya diberikan untuk melihat siapa yang membuat raja tidak senang, dan tangannya untuk segera menghajar orang itu. Entah itu Besme, Maurevers, Paul de Mer, atau Vitry. Singkatnya, selama ini Treville hanya kekurangan satu hal, kesempatan. Tapi ia selalu waspada menantinya, dan berjanji pada diri sendiri akan meraihnya erat-erat begitu muncul di jangkauannya. Akhirnya Louis XIII mengangkat Treville menjadi Kapten Musketeer, pasukan yang bagi Louis XIII dalam hal pengabdian, atau lebih tepatnya fanatisme, setara dengan pasukan Ordinaires bagi Henry III dan pengawal Skotlandia bagi Louis ke-6. Sementara itu, sang kardinal tak mau kalah. Melihat pasukan tangguh pilihan yang mengelilingi Louis XIII, Raja kedua atau lebih tepatnya Raja pertama Prancis ini pun ingin punya pengawal sendiri. Maka ia pun punya masketir sendiri, menyaingi Louis XIII. 2 rival perkasa ini berlomba merekrut pendekar pedang paling terkenal. Tak hanya dari seluruh penjuru Perancis, tapi juga dari negeri asing. Tak jarang, Richelieu dan Louis XIII berdebat sengit saat main catur malam hari soal kehebatan pelayan masing-masing. Masing-masing membanggakan ketampanan dan keberanian orang-orangnya.
sambil berteriak lantang melarang duel dan keributan, diam-diam mereka justru mendorong anak buahnya bertengkar dan merasa puas luar biasa atau kecewa berat tergantung kemenangan atau kekalahan petarungnya. Kita tahu ini dari memoir seorang yang ikut dalam beberapa kekalahan dan banyak kemenangan semacam itu. Treville memahami titik lemah tuannya, dan berkat kecerdikan inilah ia menikmati karunia raja yang langgeng. Padahal sang raja terkenal tak setia pada persahabatan. Ia sengaja memamerkan masketirnya di depan Kardinal Armand Duplessis dengan sikap angkuh yang membuat kumis abu-abu yang mulia itu mengerut geram. Treville menguasai taktik perang masa itu dengan sempurna. Siapa yang tak bisa hidup dengan menguras musuh, harus hidup dengan menguras sesama. Pasukannya adalah legiun orang-orang nekat yang hanya mengenal disiplin dari satu orang, dirinya sendiri. Liar, setengah mabuk, tapi mengesankan. Masketir sang raja, atau lebih tepatnya Masketir Monsieur de Treville, berkeliaran di kedai-kedai, taman kota, dan area hiburan umum. Mereka berteriak-teriak, memilin kumis, mengentakkan pedang, dan dengan senang hati mengganggu pengawal kardinal bila bertemu. Lalu berduel di jalanan terbuka seolah itu olahraga paling mengasyikkan. Kadang tewas, tapi pasti ditangisi dan dibalaskan dendamnya. Sering pula membunuh, tapi tak perlu khawatir membusuk di penjara. Karena Monsieur de Treville selalu siap menuntut pembebasan mereka. Maka tak heran masketir ini memuja sang kapten, yang meski mereka sendiri preman, gemetar di hadapannya seperti murid di depan guru. Patuh pada isyarat terkecil, siap mengorbankan nyawa demi membersihkan penghinaan sekecil apapun. Monsieur de Treville menggunakan senjata ampuh ini demi raja terlebih dahulu, dan para sahabat raja, baru kemudian untuk diri sendiri dan kawan-kawannya. Namun catatan sejarah masa itu yang meninggalkan begitu banyak memoir, tak pernah menyalahkan pria terhormat ini, bahkan oleh musuh-musuhnya. Dan ia punya banyak musuh, baik dari kalangan sastra maupun pedang. Tak sekalipun ia dituduh mengambil keuntungan pribadi dari bantuan anak buahnya. Dianugerahi bakat langka dalam intrik yang menyamai para intrigiawan ulung, ia tetap menjadi orang jujur. Lagi pula, meski sering terluka tusukan pedang dan kelelahan latihan berat, ia tetap menjadi salah satu pengunjung paling tampan di pesta-pesta, salah satu perayu wanita paling lihai, dan salah satu pembisik rayuan paling lembut di zamannya. Kisah asmara Treville dibicarakan orang seperti 20 tahun sebelumnya orang-orang membicarakan Monsieur de Bassompierre. Dan itu bukan pujian kecil. Maka sang kapten masketir dikagumi, ditakuti, dan dicintai. Puncak keberuntungan manusia. Louis XIV menyerap semua bintang kecil di istananya ke dalam cahaya besarnya sendiri. Tapi ayahnya, matahari yang tak mampu menyinari banyak bintang sekaligus, justru memberikan kilau pribadi pada tiap kesayangannya, nilai individual pada tiap pengikutnya. Selain pertemuan resmi sang raja dan kardinal, Paris kala itu punya lebih dari 200 pertemuan kecil yang tetap penting. Dan di antara 200 pertemuan itu, pertemuan Treville termasuk yang paling diminati. Halaman hotelnya di Rue de Vieux Colombier menyerupai perkemahan sejak pukul 6 pagi di musim panas atau 8 pagi di musim dingin. 50 hingga 60 masketir bergantian agar selalu tampak banyak, berkeliaran bersenjata lengkap, siap untuk apa saja. Di tangga megah yang luasnya cukup untuk membangun rumah modern seutuhnya, naik turun para pencari jabatan dari Paris yang mengejar anugerah apa saja. Bangsawan dari daerah yang ingin direkrut, pelayan berbagai livery yang mengantar pesan antara tuan mereka dan Monsieur de Treville. Di ruang tunggu, di bangku-bangku melingkar panjang, duduk para terpilih yang telah dipanggil. Ruangan itu berdengung sepanjang hari, sementara Monsieur de Treville di kantornya yang bersebelahan menerima kunjungan,
mendengar keluhan, memberi perintah, dan seperti raja di balkon Louvre, cukup berdiri di jendela untuk memeriksa pasukan dan senjatanya. Hari ketika D'Artagnan datang, keramaian yang menyambutnya sangat mengesankan, terutama bagi seorang pemuda desa yang baru tiba dari provinsi. Memang ia orang Gascon, dan di masa itu, sesama Gascon punya reputasi tak mudah gentar. Begitu melewati pintu besar berpaku persegi panjang, ia langsung terjun ke tengah gerombolan pendekar pedang yang saling berseliweran, berteriak, bertengkar, saling menggoda. Untuk bisa melewati gelombang liar dan bentrok ini, kau harus jadi perwira, bangsawan besar, atau wanita cantik. Maka pemuda itu melangkah maju dengan jantung berdebar, menggeser rapier panjangnya di sepanjang kaki jangkungnya. Satu tangan memegang pinggiran topinya, dengan senyum setengah canggung khas orang desa yang berusaha tampak percaya diri. Setelah melewati satu kelompok, napasnya lega. Tapi ia tak bisa tak memperhatikan mereka menoleh memandangnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, D'Artagnan, yang selama ini punya pendapat baik tentang dirinya sendiri, merasa konyol. Sampai di tangga keadaannya makin buruk. 4 masketir di anak tangga bawah sedang asik bermain olahraga berikut ini. Sementara 10 atau 12 kawan mereka menunggu giliran di lantai atas. Salah seorang berdiri di anak tangga paling atas. Pedang telanjang di tangan, berusaha atau setidaknya berpura-pura berusaha mencegah 3 orang lainnya naik. Ketiga orang itu menyerangnya dengan pedang lincah mereka. Awalnya D'Artagnan mengira itu pedang latihan berujung tumpul. Tapi ia segera menyadari dari goresan-goresan kecil bahwa semua pedang itu tajam dan runcing. Dan setiap kali ada yang tergores, bukan hanya penonton tapi juga para pemainnya tertawa terbahak-bahak bagai orang gila. Yang berada di atas tangga menghalau lawannya dengan mengagumkan. Lingkaran penonton terbentuk mengelilingi mereka. Aturannya, setiap kali kena pukul, yang terkena harus keluar, memberikan gilirannya pada yang memukul. Dalam 5 menit, 3 orang terluka ringan, 1 di tangan, 1 di telinga, oleh sang pembela tangga yang tetap utuh. Keahlian ini memberinya hak 3 giliran istimewa sesuai kesepakatan. Meski sulit mengagetkan pemuda ini, atau lebih tepatnya meski ia berpura-pura sulit dikejutkan, permainan ini benar-benar membuatnya tercengang. Ia pernah melihat awal-awal duel di provinsinya, tanah di mana kepala sangat mudah memanas. Tapi keberanian keempat pendekar ini melebihi apapun yang pernah ia dengar, bahkan di Gascony sekalipun. Ia merasa dibawa ke negeri raksasa legendaris yang kelak dikunjungi Gulliver dan membuatnya ketakutan. Padahal ia belum sampai ke tujuan. Masih ada lantai atas dan ruang tunggu. Di lantai atas mereka tak lagi berkelahi, tapi asik bercerita soal wanita. Di ruang tunggu, ceritanya berganti soal istana. Di lantai atas, D'Artagnan mukanya memerah. Di ruang tunggu, ia gemetar. Imajinasinya yang hangat dan mudah berubah, yang di Gascony membuatnya ditakuti pelayan wanita muda, bahkan kadang nyonya mereka, tak pernah bermimpi, bahkan dalam khayalan paling liar, separuh keajaiban asmara atau seperempat keberanian Galan yang kini diceritakan dengan nama-nama terkenal dan detail-detail yang tak disensor. Tapi jika moralnya terguncang di lantai atas, rasa hormatnya pada kardinal benar-benar terusik di ruang tunggu. Di sana dengan heran luar biasa, D'Artagnan mendengar kebijakan yang membuat seluruh Eropa gemetar dikritik terbuka. Dan kehidupan pribadi sang kardinal, yang begitu banyak bangsawan hukum karena mencoba mengintipnya, diolok-olok seenaknya. Tokoh agung yang sangat dihormati ayahnya kini jadi bahan tertawaan masketir Treville, yang mengejek kakinya yang bengkok dan punggungnya yang bungkuk. Ada yang menyanyikan balada tentang Madame de Aiguillon, gundiknya, dan Madame Cambalet, keponakannya. Yang lain merencanakan cara mengganggu pelayan dan pengawal Adipati Kardinal.
Semua hal yang bagi D'Artagnan mustahil dan mengerikan. Namun begitu nama raja terucap tanpa sengaja di tengah olok-olok kardinal ini, seperti ada sumbat yang sejenak menutup semua mulut yang mengejek. Mereka saling pandang ragu, seolah mempertanyakan ketebalan dinding antara mereka dan kantor Monsieur de Treville. Tapi segera ada sindiran baru, dan percakapan kembali ke Yang Mulia Sang Kardinal, disertai tawa yang makin keras dan sinar terang yang tak ditahan dari setiap aksinya. Tentu saja orang-orang ini semua akan dipenjara atau digantung, pikir D'Artagnan ketakutan. Dan aku pasti ikut, karena begitu mendengar atau menyaksikan ini, aku akan dianggap kaki tangan. Apa kata ayahku yang begitu menekankan hormat pada kardinal jika tahu aku bergaul dengan orang-orang sesat begini? Maka tak perlu dikatakan D'Artagnan tak berani ikut bicara. Ia hanya memandang dengan kedua matanya dan mendengar dengan kedua telinganya. Mengerahkan kelima inderanya agar tak kehilangan apapun. Dan meski ingat nasihat ayahnya, ia merasa dirinya oleh selera dan nalurinya sendiri cenderung memuji ketimbang mencela hal-hal gila yang terjadi di sini. Meski asing total di lingkaran pengadilan Monsieur de Treville, dan ini penampilan pertamanya di sini, akhirnya ia diperhatikan. Seseorang mendekat dan bertanya apa maunya. D'Artagnan menyebut namanya dengan rendah hati, menekankan statusnya sebagai sesama Gascon, dan memohon pelayan itu meminta audiensi singkat pada Monsieur de Treville. Permintaan yang dijanjikan akan disampaikan pada waktunya dengan sikap melindungi. Kini agak tenang dari keterkejutan pertama, D'Artagnan punya waktu memperhatikan kostum dan wajah-wajah di sekelilingnya. Pusat keramaian paling hidup adalah seorang masketir tinggi besar berwajah angkuh. Berpakaian begitu khas hingga menarik perhatian semua orang. Ia tak mengenakan jubah seragam yang memang belum wajib di masa yang lebih bebas ini, tapi doblet biru langit yang agak pudar dan usang. Di atasnya, selempang megah bersulam emas berkilau bagai riak air di bawah sinar matahari. Jubah bludru merah menyala menjuntai anggun dari bahunya, memperlihatkan selempang indah itu tempat tergantung rapier raksasa. Masketir ini baru selesai jaga, mengeluh kedinginan dan batuk-batuk sesekali dengan dibuat-buat. Katanya pada orang-orang di sekelilingnya, itulah sebabnya ia mengenakan jubah. Dan sambil bicara dengan angkuh sambil memilin kumisnya dengan jijik, semua memuji selempang bersulamnya. Dan D'Artagnan lebih dari siapapun. Apa mau dikata, kata masketir itu. Mode begini sedang naik daun. Memang konyol, aku akui. Tapi ini mode. Lagi pula warisan harus dihabiskan juga kan? "Aih, Porthos," seru kawannya. "Jangan berbohong. Kau dapat selempang itu dari wanita berkerudung yang kulihat bersamamu minggu lalu dekat gerbang Saint Honor." "Tidak, demi kehormatan dan iman seorang bangsawan, kubeli dengan uangku sendiri," jawab yang dipanggil Porthos. "Ya, kira-kira seperti aku beli dompet baru ini dengan isi dompet lama yang diisi nyonyaku," sahut masketir lain. "Tapi ini benar," kata Porthos. "Buktinya ku bayar 12 pistole." Rasa kagum makin besar, tapi keraguan tetap ada. "Bukan begitu, Aramis?" tanya Porthos pada masketir lain. Masketir yang dipanggil Aramis ini membentuk kontras sempurna dengan masketir yang bertanya. Ia bertubuh sedang, berusia 22 atau 23 tahun, berwajah terbuka dan lugu, bermata hitam lembut, pipi merah muda berbulu halus bagai persik musim gugur. Kumis halusnya membentuk garis lurus sempurna di bibir atasnya. Ia tampak takut menurunkan tangan agar uratnya tak menonjol dan sesekali mencubit ujung telinganya untuk menjaga kejernihan merah mudanya. Biasanya ia bicara sedikit dan pelan, sering membungkuk, tertawa tanpa suara sambil memperlihatkan gigi putih yang dirawatnya dengan cermat seperti seluruh tubuhnya.
Ia menjawab pertanyaan kawannya dengan anggukan setuju. Anggukan itu seolah menghapus semua keraguan soal selempang. Mereka tetap mengaguminya, tapi tak lagi membicarakannya. Dengan perubahan pikiran cepat, percakapan langsung beralih ke topik lain. Apa pendapatmu soal cerita yang disampaikan pelayan Chalais? Tanya masketir lain tanpa menyasar siapapun, tapi pada semua orang. Apa katamu? Tanya Porthos dengan nada sok tahu. Dia bilang bertemu Rochefort, am damne sang kardinal, menyamar jadi biarawan Kapusin di Brussels. Dan berkat penyamaran itu, si terkutuk Rochefort itu menipu Monsieur de Leix seperti orang bodoh. Bodoh memang, kata Porthos. Tapi apakah pasti? Aku dengar dari Aramis, jawab si masketir. Benarkah? Porthos, kau tahu ini, kata Aramis. Kuceritakan padamu kemarin. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Jangan dibahas, itu pendapatmu, seru Porthos. Kau cepat sekali mengambil kesimpulan. Bagaimana bisa? Sang kardinal menyuruh mata-mata mengawasi seorang bangsawan, mencuri surat-suratnya lewat pengkhianat, bajingan, penjahat, lalu dengan bantuan mata-mata dan surat-surat itu, memotong leher Chalais dengan dalih konyol bahwa ia mau membunuh raja dan menikahkan Monsieur dengan ratu. Tak ada yang tahu misteri ini. Kemarin kau ungkap dengan memuaskan semua orang. Dan saat kami masih terpana, hari ini kau bilang jangan dibahas lagi? Baiklah, bahas saja kalau kau mau, jawab Aramis sabar. Rochefort itu, seru Porthos. Kalau aku jadi pelayan Chalais yang malang, dia akan merasakan 1 atau 2 menit yang sangat tidak nyaman. Dan kau akan menjalani 1/4 jam yang sangat menyedihkan bersama sang Red Duke, balas Aramis. Ah, Red Duke. Bagus sekali, seru Porthos sambil bertepuk tangan dan mengangguk-angguk. Sang Red Duke itu istimewa. Pasti kusebarkan julukan itu, kawanku. Siapa bilang Aramis ini tak lucu? Sayang sekali kau tak lanjutkan panggilan pertamamu. Pasti jadi AB yang memesona. Oh, hanya ditunda sementara, jawab Aramis. Nanti juga jadi. Kau tahu Porthos, aku terus belajar teologi untuk itu. Dia akan jadi AB seperti katanya, seru Porthos. Cepat atau lambat? Lebih cepat, kata Aramis. Dia hanya menunggu satu hal untuk mengenakan jubahnya yang tergantung di belakang seragamnya, kata masketir lain. Apa yang ditunggu? Sampai ratu melahirkan pewaris tahta Prancis. Jangan bercanda soal itu, tuan-tuan, kata Porthos. Syukurlah ratu masih cukup muda untuk melakukannya. Katanya Monsieur de Buckingham sedang di Prancis, balas Aramis dengan senyum penuh makna yang memberi kalimat sederhana itu arti yang cukup menggemparkan. Aramis, sahabatku, kali ini kau salah, potong Porthos. Kelucuanmu selalu membawamu terlalu jauh. Kalau Monsieur de Treville dengar, kau akan menyesal. Apa kau mau mengguruiku, Porthos? Seru Aramis. Dari matanya yang biasanya lembut menyambar kilat seperti petir. Sahabatku, jadilah masketir atau AB. Pilih salah satu, jangan keduanya, jawab Porthos. Kau tahu apa kata Athos kemarin? Kau makan di semua meja. Ah, jangan marah. Itu percuma. Kau tahu kesepakatan antara kau, Athos, dan aku. Kau pergi ke Madame de Aiguillon dan merayunya. Kau juga ke Madame de Boistracy, sepupu Madame de Chevreuse, dan dianggap telah maju jauh di hati wanita itu. Oh Tuhan, tak perlu kau pamer keberuntunganmu. Tak ada yang minta rahasiamu. Semua orang tahu kau pandai menjaga rahasia. Tapi kalau punya kebajikan itu, kenapa tak kau pakai untuk yang mulia? Biar orang bicara soal raja dan kardinal seenaknya. Tapi ratu itu suci. Kalau ada yang bicara tentangnya, biarlah dengan hormat. Porthos, kau sombong seperti Narsisus.
Kataku terus terang, balas Aramis. Aku benci nasihat moral kecuali dari Athos. Sedangkan kau, Tuan, dengan selempang megahmu itu, kurang pantas bicara soal itu. Aku akan jadi abe kalau mau. Untuk sementara aku masketir. Dan sebagai masketir, aku bicara sesukaku. Saat ini aku suka bilang, kau mulai membuatku bosan. Aramis. Porthos. Tuan-tuan, tuan-tuan, seru orang-orang di sekeliling. Monsieur de Treville menunggu Monsieur d'Artagnan, seru seorang pelayan sambil membuka pintu kabinet. Pada pengumuman ini, saat pintu terbuka, semua langsung diam. Dalam kesunyian umum itu, pemuda itu melintasi separuh panjang ruang tunggu dan masuk ke kantor sang kapten masketir. Bersyukur dalam hati telah lolos dari akhir pertengkaran aneh ini dengan selamat.